Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 26 Agustus, Pekan Biasa ke-21. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih penyertaan-Mu selalu Kau limpahkan kepada kami dalam perjuangan hidup kami setiap hari. Semoga kami senantiasa bertekun membina hidup baik seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius. Bab 23 ayat 13 sampai 22. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang para pemimpin agama Yahudi yang hidup dengan topeng kerohanian. Mereka menampilkan diri sebagai pengajar firman Tuhan yang handal. Tak segan mereka membeberkan kesalahan orang lain demi meninggikan popularitas mereka sendiri. Kepada rakyat kecil mereka menuntut agar mereka melakukan semua aturan Yahudi. Namun mereka sendiri tidak mempraktekkannya
tidak melakukannya. Maka Tuhan Yesus mengecam mereka oleh karena kemunafikan mereka itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja dari Hippo. Kisah pertobatannya tidak asing bagi kita. Yang dapat menjadi pelajaran bagi kita adalah tentang pengakuannya ketika ia merasa tersiksa, katanya. Musuh telah merebut dan merantai keinginanku. Keinginan akan kesenangan-kesenangan itu telah berubah menjadi nafsu. Dan nafsu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan tidak tertahankan menjadi kebutuhan. Dalam diriku ada dua kehendak. Satu di bawah kuasa daging, yang lain di bawah kuasa roh. Mereka dalam konflik, dan konflik itu mengobrak-abrik diriku. Aku sangat menderita, putus asa. Diriku terbakar dengan kemarahan kepada diriku sendiri untuk tidak mengikuti jalan-Mu, Tuhan. Tidak berserah pada kehendak-Mu. Itulah yang dialami, konflik batin yang dialami oleh Santo Agustinus dalam hidupnya. Akhirnya ia sungguh mengalami pertobatan. Dan juga karena berkat doa ibundanya, Santa Monica. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang hidup di zaman sekarang tak luput dari pengalaman kemunafikan seperti orang-orang Farisi. Juga seperti Agustinus sebelum pertobatannya. Kendati demikian, rahmat dan kasih Allah dapat mengubah semuanya. Karena ia menghendaki semua orang dapat memperoleh kebahagiaan bersamanya di surga. Dan itu yang dialami oleh Santo Agustinus. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun dalam hidup kita masing-masing juga punya pengalaman-pengalaman iman yang membuat kita berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seturut apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan kubersihkan dari cinta diri. Engkau kuhidupkan dan kukobarkan cinta di hati. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Hatimu yang kaku, keras dan beku, ku ambil darimu. Ambillah dariku semangat baru dalam karyamu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.